Masa depan seseorang itu dibentuk oleh keputusan-keputusan yang dibuatnya. Apa yang kita peroleh saat ini, apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita jalani saat ini adalah buah dari keputusan kita di masa lalu. Begitu juga dengan apa yang akan kita jalani di masa yang akan datang, kita akan hadapi di masa akan datang, dan kita akan peroleh di masa akan datang. Itu semua sangat ditentukan oleh keputusan apa yang kita buat hari ini. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa punya keputusan yang tepat sehingga kita akan bisa memastikan diri kita punya masa depan yang baik? Yuk kita bahas dalam video ini. Hai, selamat datang di channel Rona Hutagalung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Video kali ini akan membahas tentang bagaimana cara kita membuat keputusan. Karena keputusan adalah hal penting yang kita lakukan setiap hari. Bahkan setiap menit, ya, setiap detik kita membuat keputusan. Nah, keputusan ini ada keputusan besar, ada keputusan kecil. Keputusan besar adalah keputusan yang kita buat, yang itu berkaitan dengan hal penting yang akan kita lakukan, yang akan kita jalani, ataupun hal penting yang sedang kita kerjakan. Sedangkan keputusan kecil adalah keputusan-keputusan yang itu rutin kita lakukan setiap hari, bahkan setiap saat, yang berkaitan dengan apa yang menjadi keseharian kita. Misalnya, apakah pagi ini kita akan minum kopi atau teh? Apakah kita akan sarapan atau tidak gitu? Atau misalnya mungkin apakah kita akan baca buku ini atau mungkin buku yang lain. Itu adalah keputusan kecil yang kita butuh lakukan setiap harinya. Bahkan apakah kemudian kamu memutuskan untuk melanjutkan menonton video ini atau tidak, itu pun adalah sebuah keputusan yang butuh kamu buat. Nah, bicara tentang keputusan, kita bicara tentang bagaimana mengarahkan apa yang kita punya untuk dimaksimalkan di dalam pencapaian kehidupan kita. Sebuah pengembangan diri itu hanya akan bisa optimal kalau disertai, dibarengi oleh cara membuat keputusan yang tepat. Karena kalau kita misalnya keputusannya keliru, bisa jadi pengembangan diri kita bukan kepada hal yang positif, tapi justru malah berakibat pada hal yang negatif. So, bagaimana caranya agar kita kemudian bisa membuat keputusan yang tepat? Yang pertama yang butuh kamu sadari adalah bahwa keputusan itu bisa dikategorikan menjadi paling tidak 4 bagian itu. Bagian pertama ya, 2 bagian pertama, yaitu adalah ada yang disebut dengan keputusan yang penting, ada keputusan yang tidak penting. Nah, apa itu keputusan penting dan keputusan tidak penting? Keputusan penting adalah sesuatu yang itu punya nilai besar bagi diri kita. Sesuatu yang kalau kita lakukan, ya, maka dia punya dampak dalam kehidupan kita. Tidak hanya saat ini, tapi juga berkaitan dengan masa depan kita. Contoh, keputusan penting itu adalah apakah kamu memutuskan untuk belajar dengan baik hari ini untuk bisa mendapatkan nilai saat ujian dengan baik. Itu adalah keputusan penting. Apakah kamu kemudian nanti akan melanjutkan kuliah setelah lulus nanti, ataukah misalnya mungkin memilih untuk bekerja, ataupun mungkin memilih untuk berwirausaha. Itu juga adalah keputusan penting. Ya, jadi sesuatu yang berkaitan dengan diri kita, yang punya dampak besar pada diri kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang, dan juga bisa jadi punya dampak untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, sedangkan keputusan tidak penting itu adalah keputusan yang kita butuh putuskan, tapi ini bukan sesuatu yang berdampak besar buat diri kita. Artinya dia sesuatu yang tidak penting. Contoh misalnya, apakah kita memutuskan untuk membalas chattingan teman kita sekarang, atau nanti itu karena
kontennya tidak terlalu penting, ya mungkin kita bisa skip. Apakah misalnya kita butuh bangun tengah malam untuk ikut nonton sebuah laga sepak bola? Itu adalah keputusan yang bagi saya tidak penting gitu. Apakah misalnya kita merapikan ya tempat kita bekerja saat ini juga? Nah, itu bisa jadi penting atau tidak penting untuk masing-masing orang. So, prinsipnya kamu butuh tahu dari apa yang kamu lakukan, apakah itu sesuatu yang penting, apakah itu sesuatu yang tidak penting. Nah, selanjutnya keputusan itu ada yang namanya keputusan mendesak dan tidak mendesak, ya. Jadi mendesak dan tidak mendesak. Kalau mendesak artinya sesuatu itu butuh dilakukan segera saat ini juga, secepat mungkin. Tapi kalau keputusan yang tidak mendesak, itu adalah keputusan yang tidak harus kamu lakukan saat ini juga, kerjakan saat ini juga. Nah, jadi keempat jenis keputusan ini itu bisa kita rangkai di dalam sebuah matriks. Nah, nama matriksnya adalah matriks Eisenhower ya, Eisenhower. Nah, jadi coba saya gambarkan ya. Tadi kita punya 4 keputusan. Nah, jadi 4 keputusan ini pertama adalah apakah kelihatan nggak ya? Penting. Oke, sesuatu yang penting. Kemudian dia apakah sesuatu yang mendesak? Nah, jadi ini tidak penting, ini sangat penting, ini tidak mendesak, ini sangat mendesak. So, apa yang butuh kita lakukan? Nantinya di dalam keputusan yang kita buat, itu ada kategori-kategori yang bisa kita munculkan. Misalnya seperti ini, ada keputusan yang dia sifatnya penting, tetapi tidak mendesak. Nah, gimana itu? Sesuatu yang penting tapi tidak mendesak. Contoh, misalnya kamu butuh mengerjakan tugas, tapi tugas itu akan dikumpulkan bulan depan. Nah, ini penting, tapi karena tidak mendesak, maka kamu bisa lakukan hal ini, yaitu putuskan kapan kira-kira kamu akan melakukan hal itu. Ya, jadi untuk hal-hal yang penting namun tidak mendesak, keputusan yang butuh kamu lakukan adalah putuskan kapan kamu akan melakukan hal itu. Jadwalkan agar kemudian kamu bisa secara efektif tahu apa yang harus kamu lakukan saat ini. Kemudian untuk bagian yang kedua itu adalah untuk hal-hal yang dia sifatnya penting tapi juga mendesak. Maka untuk hal-hal seperti ini kamu butuh segera lakukan, ya, sesegera mungkin. Apa sesuatu yang penting, dia penting ya, dan sudah mendesak. Misalnya laporan yang butuh dipresentasikan sebentar siang, itu penting dan mendesak untuk segera kamu buat. Apalagi misalnya hal penting dan mendesak, kalau kamu misalnya mahasiswa, penting dan mendesak adalah misalnya untuk segera menyiapkan proposal bagi yang sudah semester atas. Nah, jadi penting dan mendesak. Nah, sekarang bagi hal-hal yang penting dan mendesak tadi, keputusan yang butuh kamu ambil adalah lakukan sesegera mungkin. Ya, lakukan sesegera mungkin. Yang ketiga adalah sesuatu yang dia sifatnya mendesak tetapi tidak penting. Nah, kalau yang mendesak dan tidak penting ini apa yang butuh kamu lakukan? Ya, dia mendesak untuk dilakukan tapi tidak penting. Maka
agar kamu bisa secara optimal mengembangkan diri, memfokuskan hal-hal yang kamu lakukan pada hal-hal yang betul-betul membantu kamu untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik, maka ini adalah sesuatu yang tipsnya adalah kamu perlu delegasikan hal ini untuk dikerjakan oleh orang lain itu. Nah, contoh misalnya seperti apa? Baju ya, misalnya contoh baju kita. Baju kita ini kan sangat penting untuk kita misalnya selalu berpakaian rapi. Tapi tidak terlalu penting untuk kita lakukan ketika kita harus cuci sendiri. Maka sementara mendesak kita butuh pakai baju itu. Nah, apa yang butuh kita lakukan ya? Ya kita delegasikanlah untuk nyuci baju itu ke orang lain. Misalnya kita bawa baju itu ke laundry. Nah, itu adalah hal yang sifatnya mendesak tapi nggak terlalu penting untuk dikerjakan sendiri. Nah, apalagi hal-hal yang mendesak untuk dilakukan yang biasa kita hadapi tapi tidak terlalu penting. Misalnya kita butuh makan siang nih, dan kemudian di samping itu kita dihadapkan dalam satu situasi kita butuh mengerjakan sebuah tugas. Ya, ada pekerjaan. Nah, udah siang nih. Jadi, kalau kamu harus keluar untuk beli makanan itu sendiri, maka kamu otomatis meninggalkan hal penting dan mendesak. Nah, jadi kamu bisa pilih opsi. Untuk hal yang tadi, makan penting apa tidak? Ya penting sih, atau tidak terlalu penting untuk saat ini. Pergi sendiri belinya. Tapi mendesak untuk dilakukan sekarang. Maka kamu butuh delegasikan hal itu. Ya, jadi perhatikan apa-apa yang butuh kamu delegasikan. Nah, yang keempat, dalam keseharian kita itu ada sesuatu yang dia masuk kategori sudah tidak penting dan tidak mendesak. Apa yang tidak penting dan tidak mendesak? Misalnya nonton serial TV itu tidak penting dan tidak mendesak. Kemudian apalagi ya, nyobain rumah makan baru, resto baru, itu tidak penting dan tidak mendesak. So, apa yang butuh kamu lakukan? Ya, kamu bisa kerjakan ini nanti. Ya, kerjakan ini nanti. Oke, jadi itu ya gambaran besarnya ya. Dalam hidup ini kalau kita ingin bisa mengembangkan diri, kita butuh tahu apa yang kita lakukan itu dan dia ada di dalam matriks yang mana. Apakah dia sesuatu yang penting, tidak mendesak? Kalau dia penting tapi tidak mendesak, maka segera jadwalkan untuk kapan kamu akan lakukan hal itu. Kalau dia sesuatu yang penting dan mendesak, segera kamu lakukan. Kalau dia sesuatu yang tidak penting tapi mendesak, maka butuh kamu delegasikan hal itu ke orang lain. Dan buat sesuatu yang tidak penting dan tidak mendesak, ya kamu bisa lakukan itu nanti. Ya, atau skip lah, atau kalau perlu ya misalnya mungkin ya kurangilah aktivitas kamu di area yang tidak penting dan tidak mendesak. Oke, itu tipsnya bagaimana kamu bisa membuat keputusan yang tepat sehingga bisa membantu kamu untuk mencapai masa depan yang kamu cita-citakan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya. See you.